Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Suhermanto dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu dosen Bapak Muhammad Anwar Rubehi MPD, dengan materi Pancasila sebagai dasar negara. Baik, kenapa Pancasila dikatakan sebagai dasar negara? Pancasila merupakan sumber hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sumber hukum ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana, kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia berperan sebagai dasar kehidupan serta pedoman hidup bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab Pancasila perwujudan cita-cita luhur serta tujuan utama bangsa Indonesia. Pancasila juga memiliki arti penting yang sangat luas dalam sendi-sendi kehidupan. Arti penting Pancasila dalam kehidupan merupakan dasar filsafat atau dasar falsafah negara, yang artinya Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, hingga pemerintahan negara. Pancasila tercantum di dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang pada akhirnya dikonkretisasikan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 serta hukum positif lainnya. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman peraturan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu dari sila tersebut hilang, maka Pancasila menjadi tidak berfungsi lagi, beserta besarnya arti penting Pancasila sebagai dasar negara tentu memberikan makna yang sangat dalam bagi segenap rakyat Indonesia. Menurut Bapak Profesor Dr. Dasim Budimansah, MSI, Pancasila adalah ideologi yang tahan banting sekaligus paradoksal. Sebab
Ideologi yang secara konseptual dan irasional juga bisa diartikan sebagai bintang penuntun. Dan nilai-nilai Pancasila sudah ada jauh sebelum Pancasila lahir dan ada dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan teori kausalitas Notonegoro, maka lahirlah Pancasila. Pancasila dan nilai-nilai Pancasila itu akan tergerus dan terkikis jika salah satu di antaranya tidak dapat kita rawat kembali atau kita pupuk serta kita pelihara. Yang pertama adalah contohnya ketidaksadaran masyarakat dalam urusan pajak. Kemudian poin kedua, korupsi merajalela baik di suatu lembaga maupun instansi lainnya. Kemudian yang ketiga, masalah lingkungan, sampah, kebakaran hutan sudah tidak lagi terlalu diperdulikan Indonesia. Yang dulu disebut paru-paru dunia, kini terkikis seiring banyaknya perkebunan dan kebakaran hutan. Kemudian yang keempat, terkikisnya disintegrasi bangsa. Yang kelima, dekadensi moral yang kini menjamur seperti materialisme dan kehidupan hedonisme. Semua itu tentunya bertentangan sekali dengan undang-undang dan ideologi kita Pancasila. Kemudian yang kelima, dekadensi moral yang kini menjamur seperti materialisme dan kehidupan hedonisme. Masalah narkoba yang kini pihak Polri dan BNN telah mendapatkan kurang lebih 42.000 lebih pengguna narkoba yang menyebabkan moralitas bangsa menurun. 7. Penegak hukum yang berkeadilan terkikis karena kurangnya tata bahasa yang baik dalam penyampaian di dalam persidangan, baik itu hakim, pihak jaksa, bahkan pihak sipir, dan lain sebagainya. 8. Terorisme yang ada di negara kita kurang jelas karena saat ini pun sudah ada terjadi di Indonesia akibat kurangnya pendidikan agama yang membenturkan hukum dengan agama dan mengatasnamakan agama. Kesimpulannya, jika 8 poin yang telah disebutkan Profesor Dr. Dasim Budiman masih tidak bisa dipenuhi dan dirawat, dipupuk, maka akan menggerus dan merusak nilai-nilai Pancasila. Harus ada upaya kesadaran kita untuk memelihara dan merawatnya. Baiklah, Pancasila sebagai dasar negara memiliki 5 sila. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Jika sila ketuhanan yang Maha Esa itu tidak dipenuhi oleh warga negara, yang artinya setiap warga negara wajib memiliki agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, jika tidak percaya dengan agama, artinya juga tidak percaya adanya Tuhan. Artinya seperti ideologi falsafah komunis itu tidak layak ada di Indonesia dan sangat berbenturan dengan Pancasila. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menunjukkan bagaimana upaya negara ini membentuk karakter negeri ini supaya memiliki sifat keadilan dan berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, beretika, menjunjung tinggi sopan santun, dan norma-norma agama lainnya, saling menghormati satu sama lain, sehingga kita di Indonesia ini memiliki peradaban yang baik. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia ini akan terpecah belah bila mana warga negara itu sendiri tidak lagi peduli akan masyarakat sekitarnya. Apakah yang bisa menyebabkan kita masih dan untuk memupuk rasa persatuan itu, yaitu dengan
cara bergotong royong, sosialitas, dan bantu-membantu satu sama lain agar bisa memupuk dan memelihara poin sila-sila yang sudah ada di sila ketiga. Nah, sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akhir-akhir ini banyak sekali ya yang sudah kita saksikan bersama, Dewan Perwakilan Rakyat yang semestinya berpihak kepada rakyat justru hendak mengubah-ubah ideologi dan undang-undang kita itu untuk memeras menjadi ekasila, terus undang-undang diubah, ya. Itu akan merugikan banyak umat beragama tentunya. Nah, harusnya sebagai Dewan Permusyawaratan Rakyat membela rakyat yang kecil, menyalurkan aspirasinya, menyalurkan aspirasi rakyat dengan baik dan benar, tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan golongannya. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, jika di negeri ini sudah tidak ada lagi rasa keadilan, maka seluruh elemen masyarakat di Indonesia ini wajib menegakkannya, baik itu TNI, Polri, lembaga pemerintah lainnya, dan ormas-ormas masyarakat serta warga negara yang baik wajib menegakkan keadilan itu sendiri. Dan kita harus bersatu untuk mencapai sebuah keadilan itu. Karena saat ini sudah banyak contohnya keadilan itu banyak yang mengatakan tajam ke bawah ketika menghadapi orang-orang yang lemah, secepat kilat mereka memprosesnya. Namun ketika tumpul ke atas itu artinya ketika menghadapi orang-orang yang berkedudukan serta berpengaruh, prosesnya berbelit-belit dan kadang hilang begitu saja. Baik, saya rasa hanya cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf, karena ini hanya buah dari pemikiran kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kekeliruan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.